Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ashku bathini wa huzni ila Allah wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahu. Bapak Ibu jamaah majelis taklim akad pagi Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin akad pagi dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap berlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dengan tema curhat pada Al-Quran itu, maka saya ingat satu ayat Al-Quran surat Yusuf ya surat Yusuf ayat 86. Ketika Nabi Yakub ayahnya Yusuf itu bingung mencari Yusuf hilang, gitu. Mencari Yusuf hilang di mana? Sudah seminggu gak pulang. Mencari orang-orang pintar di sekitarnya jauh ya. Sudah mencari kemana-mana gak ada, bingung. Itu namanya Yakub, ayahnya siapa? Yusuf. Kakaknya Yusuf juga sedang ditahan oleh kerajaan pada waktu itu. Tambah bingung si Yakub itu. Yusuf hilang, kemudian namanya kakaknya itu Bunyamin ya, itu ditahan raja karena disangkakan dia mencuri. Nah, tambah bingung mau mengadu kepada siapa dalam kondisi kebingungan. Nah, karena Yakub itu orang yang beriman kepada Allah, maka satu-satunya pengaduan adalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah agar punya siraman ketenangan untuk mendapatkan anaknya yang sedang hilang, dan yang satu kakaknya namanya Bunyamin itu
sedang ditahan oleh siapa? Kerajaan atau raja. Disangka apa? Dia mencuri, padahal sesungguhnya tidak mencuri, cuma fitnah. Akhirnya Nabi Yakub itu saking bingungnya kemudian curhat. Satu-satunya curhat yang nanti tidak membawa beban bagi dirinya itu adalah curhat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimatnya innama ashku bathini wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesedihan dan kesusahanku. Sedih dan susah hanya diadukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan anak, dan juga yang kedua anaknya difitnah. Bagaimanapun orang tua bingung. Cara bingungnya adalah untuk minimalisir kebingungan itu, kemudian beliau curhat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita jamaah sekalian bahagia, sebagai seorang hamba Allah, ya, seorang yang beriman kepada Allah, kita punya Allah. Barangkali, ya, barangkali dalam hidup dan kehidupan kita ada yang terganggu, ada yang menjadikan kita tidak tenang, akan ada yang menjadikan kita ini ketakutan. Maka kita sebenarnya bisa merujuk ayat ini, dan mencontoh seperti yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Yakub alaihi salam, yaitu apa? Innama ashku bathini wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan. Ashku bathini, mengadukan apa? Tentang kesedihanku dan kesusahanku. Ini hanya kasus pada yang menimpa pada anaknya yang hilang, dan juga pada hilang sendiri itu sebenarnya dia disimpan oleh orang-orang yang tidak suka itu, dibawa kemana? Ke sumur itu, dideleke. Wa'lamu minallahi wa'lamu minallahi ma la ta'lamu. Dan Allah itu maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, oleh karena itu jamaah berbahagia, kita tidak usah susah, kita tidak usah bingung. Seorang yang beriman dan seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena apa? Karena kesusahan, kebingungan itu adalah tandanya kita itu sedang menjauh dari siapa? Dari Allah. Makanya pesan di dalam ayat suci Al-Quran, Bapak Ibu, kita kepingin berdampingan dengan Allah, menjadi orang yang jauh dari kebingungan, jauh dari kesusahan itu adalah orang yang selalu mendampingi Allah, orang yang selalu nyambung dengan siapa? Dengan Allah. Itu persis yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang pendek, surat yang pendek, surat Al-Kautsar, Bapak Ibu. Surat itu sangat pendek sekali dan punya nilai tambah.
punya pesan moral yang luar biasa. Kamu nanti tidak akan dilanda suatu kehinaan, suatu ketakutan, suatu kesusahan. Kalau kamu itu punya dua ini, nah punya dua ini apa? Inna a'toina kal kautsar. Apa artinya itu? Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kathirun, itu artinya banyak. Artinya apa? Berarti Allah telah menuruti kamu, apa yang kamu butuhkan selalu aku siapkan sampai sekarang. Nah ini bahasa. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kalian itu sudah saya siapkan dan saya berikan sampai hari ini. Berarti apa? Menandakan satu banyaknya apa? Banyaknya nikmat. Bahasa Quran namanya Al-Kautsar. Kafirun banyak itu. Maka Allah mengingatkan ketika kalian sudah mendapatkan banyak nikmat itu, ya tak? Kemudian pesannya apa Allah? Agar dia ini tetap apa? Tetap tenang, tetap bahagia, tetap setia itu. Maka Allah cuma pesan dua. Yang pertama apa? Fasoli. Nah, fasol. Apa artinya fasoli? Kalau diartikan apa adanya itu kan sholatlah kamu, gitu kan? Sholatlah kamu. Artinya sholatlah kamu itu adalah kamu selalu apa? Selalu berhubungan dengan Allah. Apapun yang kamu derita, apa yang kamu alami, itu kamu jangan sampai tidak ada sinyal dengan siapa? Dengan Allah. Begitu sinyal dengan Allah itu putus, hidup kamu akan dilanda suatu apa? Kesusahan, kebingungan itu. Nah, agar kita menjadi orang yang ada sinyal dengan Allah, maka Allah pesan ayat tadi apa? Fasol li. Hendaklah kalian terus nyambung dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dengan Allah, insya Allah orang itu akan anti. Pertama stres, anti bingung, dan anti keraguan, ketakutan. Karena apa? Karena hidupnya disetir oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kabel, ada kabel. Dalam surat Al-Anfal itu dikatakan ketika orang itu mutus kabel dengan Allah, mutus hubungan dengan Allah, maka orang itu akan dihadapkan dengan suatu kehinaan. Duribat alaihimud dillah aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kamu akan dilanda oleh kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu itu illa bihablin, kecuali kabel kamu itu, hubungan kamu itu ada dengan siapa? Hablum minallah. Ada sinyal, ada hubungan, ada kabel kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kalau ada kabel kepada Allah, ada hubungan dengan Allah, maka orang itu diharapkan harapannya adalah apa? Orang itu insya Allah tanpa ada kehinaan di mana saja dan kapan saja. Hablum minallah wa hablum minannas, hubungan sesama manusia. Nah, ketidakmampuan seseorang itu kadang-kadang, Bapak Ibu, tidak bisa mengambil pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan atau nilai-nilai yang dilakukan itu. Semua pesan Allah tadi,
kalau kamu kepingin hidup suatu ketenangan tanpa kebingungan, tanpa kesulitan, tanpa kesusahan, itu syaratnya apa tadi? Selalu ada sinyal hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Bahasa Al-Kausarnya tadi itu fasholli, dengan sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Yang bisa mengangkat seseorang anti bingung, anti ketakutan, anti keraguan adalah nilai sholat itu bisa hidup dalam kehidupan. Nilainya itu, pesan moralnya itu. Kalau saya contohkan begini ya Bapak Ibu, seperti orang haji. Sekarang ini kan orang haji, masih haji. Jenengan waktu umroh atau haji itu kalau mulai setar itu namanya apa setar itu? Mikot, ya kan? Mikot. Di mikot itu kita menjatuhkan apa? Niat kan? Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Berarti wis niat apa? Wis niat umroh atau haji dengan pakaian apa? Ihram. Pesan Allah apa ketika orang itu ketika sudah masuk pada wilayah haji itu, masuk pada haji atau umroh itu, pesan Allah kan cuma 3. Yang pertama apa? Fala rofasa wala fusuko, kemudian yang ketiga wala jidala fil haji. Ketika kalian itu sudah masuk wilayah umroh atau wilayah haji, masuk ke haram dan sekitarnya itu, maka kamu tidak boleh lagi 3 itu. Ojo sampai apa itu? Nah ini, ojo fala rofasa, ojo ngomong jorok. Nah coba. Yang kedua, wala fusuk, ojo bohong. Fasik itu bohong. Kemudian yang ketiga itu apa? Wala jidala, dan jangan bertengkar. Jadi ketika sudah mulai masuk manasik umroh atau manasik haji, ya, sudah masuk wilayah itu, maka dibanti-banti oleh Allah apa? 3 itu. Ojo sampai kamu berkata jorok, rofasa, wala fusuko, jangan sampai kamu berkata bohong. Kemudian yang ketiga wala jidala, dan jangan kamu bertengkar. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah nilai umroh, nilai haji ketika pada waktu action hajinya itu atau action umrohnya itu tidak boleh apa nanti? Tidak boleh jorok, tidak boleh bohong, dan tidak boleh bertengkar tadi itu. Apakah hanya wilayah pada waktu itu, kemudian setelah selesai umroh, setelah selesai haji kemudian boleh? Gimana jawabannya? Tidak. Kalau bisa adalah selesainya umroh, selesainya apa? Haji, nilai moral 3 tadi itu bisa terlihat orang yang pasca haji atau pasca umroh. Nah, kelemahannya kita di sini, tidak bisa membawa, tidak bisa istiqomah nilai atau pesan moral umroh atau pesan moral haji tadi itu di dalam kehidupan. Akhirnya apa? Hilang begitu saja. Ya, setelah umroh hilang nilai itu, setelah haji hilang nilai itu. Kayak orang tadi, orang sholat tadi itu juga gitu. Ya kan? Orang sholat juga begitu. Kalau ada orang sholat, saja sampai si sholat gue tetap masih tidak boleh berkata apa? Kok menang? Tidak boleh berkata apa tadi? Karena haji dan umroh itu sama dengan sholat. Pesannya apa? Tidak boleh jorok, tidak boleh apa? Bohong, kemudian tidak boleh bertengkar. Ya tak?
ketika dia setelah sholat. Karena aku akan membangun orang musholin ini, orang-orang yang sholat ini adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang selalu curhat kepada Allah, itu namanya silat sholat. Orang yang selalu menyambungkan dirinya dengan siapa? Dengan Allah, itu adalah orang sholat. Nah, ciri orang yang sholat itu adalah orang yang menghindar, orang yang menjauh dari sifat tadi itu. Ojo sampai setelah sholat itu kamu masih apa? Berkata jorok, masih bertingkah bohong. Kemudian yang ketiga, masih bertengkar. Wes sholat kok sik bohong, wes sholat kok sik jorok apa yang diucapkan, wes sholat kok suka apa? Bertengkar. Berarti nilai sholatnya itu pada waktu dia sholat saja, setelah sholat hilang. Nah, Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki apa? Sholat, ketika kamu sholat beneran itu, nilai sholat itu harapannya adalah manifest hidup dalam kehidupan kalian. Kalau hilang, nah ini celakanya Bapak Ibu. Nilai pesan moralnya kalau hilang dalam kehidupan, itu kita dikatakan oleh Allah itu surat Al-Ma'un itu apa? Wailul lil musallin. Wailul itu apa? Wailul itu kan celaka. Dalam bahasa itu terjemahan itu neraka well. Nah itu kan neraka well. Jadi wailul itu celaka. Siapa yang celaka? Musallin, orang-orang yang sholat. Coba, wong sholat kok dikatakan apa? Celaka. Nah, terus ayatnya gimana terusnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang sholat dan celaka itu adalah ketika dia setelah sholat itu lupa. Lupa apanya? Lupa pesan moralnya itu. Nilai sholat itu tidak bisa hidup di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara. Sehingga apa? Pemegang negara itu, ya kan? Kadang-kadang mereka itu sholat bagus, tapi masih susah Pak, mengeluarkan kata-kata yang jorok. Yang kedua, kadang-kadang masih banyak yang bohong. Juga kadang-kadang yang masih banyak yang apa? Bertengkar antara satu dengan yang lain. Berarti itu apanya yang salah? Apanya yang salah? Orangnya atau sholatnya? Orang. Kenapa salah? Karena tidak bisa menghidupkan nilai sholat dalam kehidupan, tidak berdampak gitu. Akhirnya ya cuma begitu saja. Jadi tidak ada dampaknya sholat. Makanya bapak-bapak ibu, kata Rasulullah itu gimana? Dia akan hidup ada nilai penuh hajinya kalau dia memenuhi 3. Jadi haji itu bisa dikatakan mabrur atau makbul, ya, bisa diterima oleh Allah sebagai surga itu kalau pasca hajinya itu khairul amal. Kan gitu kan Rasulullah. Khairul amal itu apa? Khairul itu apa? Khairul baik kan? Amalun apa? Amal. Amalnya lebih baik. Harapannya kan begitu kata Rasul. Tanda sebagai haji yang diterima, umroh yang diterima, amalnya semakin baik. Yang kedua, ihsanul qaul. Ihsan. Ihsan itu bukan hasan ya. Ihsan itu lebih baik. Kalau hasan itu baik. Jadi kayak begini dulu, coba begini. Ini ada apa ini? Teh. Ya. Teh itu tak minum sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya sebelum minum tadi itu mengucapkan bismillah? Karena itu lebih baik. Namanya ihsan. Daripada begini tanpa membaca kemudian minum. Kalau cuma minum saja itu hasan.
Tapi kalau minum sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim apa menjadi apa? Lebih baik. Nah, lebih baik itu bahasa Qur'annya apa? Ihsan. Ihsan. Ikut pengajian itu hasan. Itu kalau ngantuk. Sing penting teko ngantuk orang apa-apa itu hasan bagus. Dari rumah menuju masjid alhamdulillah itu hasan baik. Lebih baik lagi adalah sampai di masjid cari tempat sing ana lendeane karo orang ngantuk. Itu ihsan. Nah, karena apa? Enak kan? Jadi kalau ngantuk itu hasan, baik, tapi kalau orang ngantuk ihsan. Jadi ada Pak Hasan, satunya ada Pak Ihsan. Nah, jenengan milih Pak Hasan atau Pak Ihsan? Mana tuh Pak ini Pak Ihsan? Oh. Wah, nah ini kan gitu, masalah. Jadi ada baik, ada lebih baik. Nah, Rasul ngendikan ngeten. Nilai haji itu makbul, diterima secara kontinu terus menerus. Kalau setelah haji itu adalah yang pertama tadi khairul amal, amalnya lebih baik. Kemudian yang kedua ihsanul qaul, ucapannya itu semakin enak didengar, nasihat-nasihatnya itu enak. Nah, ini ihsanul qaul, ucapannya semakin indah, banyak nasihat-nasihat yang keluar. Nah, coba saya tanya, itu kedua ya? Masih ingat gak jenengannya ketiga apa? Ayo, lari toh? Untung daya guru itu sampai masih ngerti aku urung kok maksudnya. Saya itu tanya kok malah tanya saya. Nah ini ngaji ini diingatkan, baru bisa dua toh? Khairul amal, amalnya semakin baik, ihsanul qaul, ucapannya semakin indah. Kemudian yang ketiga, shollu fi awwali waqtiha. Selalu sholat di awal waktunya. Itu berarti orang kalau bisa tiga itu tidak sekedar dia umroh sekali, tidak sekedar dia haji sekali, tapi berulang. Ulang kenapa? Mempraktekkan nilainya itu yang penting. Nilainya itu yang penting. Hidupkan. Nah sekarang coba jenengan saya tanya dulu waktu umroh atau haji, ketika mau ikut jamaah subuh, jenengan masih di hotel itu, keluar dari hotel ke haram, ke Masjidil Haram itu jam piro dari subuh? Jam piro sampai metu toko tadi ke hotel itu menuju ke haram itu jam piro itu? Jam 2, jam 3, ya kan? Kok berangkat jam 3 itu kenapa? Nah, waktu di Mekah berangkat ke masjid subuh jam 3. Ketika sampai di Perumnas Minomarket, sampai di Perumnas Condong Catur jam pira jenengan kalau pergi ke masjid ketika subuh? Menunggu adzan. Kalau mau adanya keturun, nah di situ Bapak Ibu. Makanya Allah itu ingin sekali kalian itu jangan sampai lepas dari aku. Seakan-akan kita itu seringlah kamu curhat kepada Allah, nyambung itu. Karena ini curhat itu kan mengeluarkan perasaan, itu kan, mengeluarkan perasaan yang kira-kira menyebabkan perasaan itu tidak tenang, ya, tidak senang, takut, khawatir itu hilang semua. Kalau kalian itu selalu curhat kepada siapa? Kepada Allah. Nah cara curhat kepada Allah itu nyambung terus. Cara nyambungnya gimana? Sholat. Dan sholat yang bagaimana? Sholat yang ada nilainya dalam kehidupan.
duka. Ojo sampai cuma sholat nilainya hilang. Nilainya hilang. Ya persis koyok besok itu ada haji, kemudian ada satu alat ya Pak. Ada kurban kan ini kan? Kurban. Seharusnya orang yang berkurban atau yang melihat kurban itu disembelih itu bisa menangkap apa? Menangkap nilainya itu, nilai moralnya itu. Apa itu? Kalau kurban itu kan visualisasi ya. Visualisasi dari peristiwa siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika apa? Ketika mimpi 3 malam berturut-turut sama. Mimpinya apa? Disuruh menyembelih putranya sendiri yang namanya siapa? Ismail. Mimpi pertama diabaikan. Wah, ini mimpinya bukan dari Allah ini. Mimpi setan, masa aku mimpi kok disuruh nyembelih anakku dewe, padahal anak satu-satunya untuk meneruskan nilai keagamaan di wilayah itu. Diabaikan. Tidur lagi malam, mimpi lagi yang sama. Disuruh apa? Disuruh menyembelih putranya, namanya Ismail. Tapi belum disampaikan sama Ismail, hanya disimpan sendiri. Aku kok 2 kali wis mimpi podo. Mimpi ini adalah aku disuruh menyembelih anakku jenenge Ismail. Padahal anakku satu-satunya untuk meneruskan nilai-nilai ajaran agamaku. Malam ketiga mimpi lagi yang sama. Sampai 3 kali mimpi yang sama, berarti ini benar-benar mimpi dari siapa? Dari Allah. Wahyu ini apa? Dikongkon menyembelih anaknya. Wis yakin ini dari Allah, baru bilang sama siapa? Anaknya. Baik Ismail, saya sudah berturut-turut 3 malam ini saya mimpi. Mimpinya apa ayah? Mimpi disuruh menyembelih kamu. Wah, parah. Coba, ini ujian seorang ayah kepada siapa? Kepada anaknya. Ketika anaknya dibilang begitu, anak yang soleh itu adalah apa? If al-ma'tud marti sa'wa minas sobirin. Ayah, kalau memang itu wahyu, kalau memang itu Allah yang nyuruh, laksanakan. Insya Allah kami akan menjadi hamba yang sabar. Nah, sudah dipersilakan itu anaknya itu mempersilakan ayahnya untuk apa? Menyembelihnya. Nah, ketika proses penyembelihan Allah nyegat, cukup sampai situ. Ujian kamu lulus sebagai seorang hamba yang muslim, nah, yang selalu bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jadi, diganti dengan apa? Kambing bebas yang besar. Berarti di sini ada apa nilainya? Ada apa pelajarannya? Kalau orang itu di musim haji dan di musim kurban seperti ini, bersama-sama kita berkurban itu hewan itu, menyembelih kurbannya, tapi diingat bahwa peristiwa seperti ini secara tidak langsung memberi pembelajaran kepada kita itu kalau hidup sebagai seorang mukmin kepada Allah, siap loh. Siap apa? Mesti kamu hidup selalu dengan ujian. Tahu banyak siapa? Tahu banyak Nabi Ibrahim yang ujiannya disuruh siapa? Disuruh apa? Menyembelih anaknya. Kalau jenengan diuji apa? Diuji ngantuk kan? Nggak ada apa-apanya, ya tak? Diuji masuk angin, diuji gini, kecil dibanding dengan ujiannya siapa? Ibrahim alaihi salam. Makanya Bapak Ibu, ya tak? Itu nilai pesan moralnya itu di Idul Adha, di Nahar itu, kurban ini. Siap bahwa hidup itu pasti akan diuji oleh Allah. Surat Al-Anfal ayat 2 itu. Ahasiban nas ayyaqulu amanna ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu menyangka hanya mengucapkan iman kepada Allah dan tidak tahu kalau nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti kita dalam hidup itu pasti ada apa? Ujian. Cuma besar dan kecilnya ujian Allah menyesuaikan dengan kapasitas keimanan kita. Allah menguji hambanya itu pasti sudah diukur. Oh ini kuat, oh ini kuat. Tidak ada yang namanya melebihi dari kekuatan hambanya. Itulah kemudian di dalam surat Al-A'la itu dikatakan khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Apa yang Allah berikan kepada kita yang berupa ujian itu sudah sempurna. Kemudian apa? Qaddara fahada. Sudah saya perkirakan bahwa yang saya uji itu pasti kuat. Cuma kita caranya mengantisipasi, ya kan? Mengadaptasi itu apa? Hendaklah kita ketika diuji oleh Allah itu adalah kita sikap sabar dan yakin kalau selalu mendapatkan ujian itu berarti tingkatan keimanan kita itu, derajat kita itu semakin apa? Akan semakin tinggi. Ya kayak wong dodolan apa itu? Bikin ngarepe omahku kuwi. Wong dodolan ember. Yang hitam-hitam itu yang disunggi 5 disunggi, 1 digawa tangan kanan. Sing tangan kanannya dibanting-banting. Lama temen itu. Wong dodolan ember kok sing pinggir dalan, sing jalan-jalan kuwi. Sing 6 kuwi di dalan kene, sing 1 digawa tangan kanan. Nek sing tangan kanan ki embere dibanting-banting. Aku sampai kaget, kok orang jalan ini ngarep kuwi. Loh, oh yang banting-banting ember. Oh ternyata biar sekitar itu tahu kalau ember itu dibanting orang pecah. Berarti apa itu maksudnya? Orang yang tahu seperti itu berarti apa? Bentukku kalau ember ini sudah sangat kuat, dibanting saja orang pecah. Lah sampai harus dibanting apa huruf? Allah itu akan melihat iman kita itu dibanting apa huruf. Kalau dibanting oleh apa, diuji oleh apa, kok kuat. Wah itu kita derajatnya semakin tinggi semakin tinggi. Tahu banyak siapa? Ibrahim alaihi salam. Diuji kok kuat. Wah bekasnya sampai sekarang. Ilasnya itu sampai sekarang terasa. Ya peringatan itu adalah itu sampai sekarang. Jadi siap di apa? Siap diuji. Kemudian yang kedua itu apa? Siap berjuang seperti Nabi Ibrahim. Siap berjuang. Perjuangan lewat apa? Waktu kita tersita untuk umat. Kemudian apa? Tenaga kita untuk umat sedikit. Kemudian apa? Finansial kita barangkali. Jadi apa yang kita miliki itu seharusnya ada untuk keumatan, walaupun berapa persen pun sampai ada. Ojo sampai tidak ada sama sekali, hanya ngurus awake dhewe, tapi tidak ada waktu, tidak ada tenaga, tidak ada finansial untuk kepentingan agama Allah. Nah itu kasus orang perempuan yang rodok tua Siti yang biasa nyapu depan masjid kan itu kan, zaman Rasulullah itu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun melihat orang tua itu baru subuh mesti nggak pulang, tapi mesti nyapu dulu di sebelah kiri kanan masjid. Rasulullah mengamati itu. Sekali waktu dia tanya, kok 3 hari ini saya tidak tahu orang tua perempuan ibu itu mana? 3 hari saya nggak tahu. Dijawab oleh sahabat itu, Rasulullah orang tua itu meninggal 3 hari yang lalu. Loh, meninggal kok kamu nggak beritahu saya? Nah di mana sekarang makamnya? Di situ. Akhirnya Rasulullah ke makamnya, kemudian mendoakan. Apa kata Rasul? Dia sedang bersenyum, tak hadiri, dan dia sedang dijemput oleh malaikat untuk masuk ke surga. Hanya menyempatkan waktu 1 sampai 2 jam untuk kepentingan agama, membersihkan masjid saja. Ya, dengan ikhlas itu, masya Allah, seperti itu. Nah jadi kan apa juga? Ada nggak waktu sedikit atau tenaga atau finansial untuk kepentingan agama?
seharusnya itu disiapkan. Yaitu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, ya, yang terakhir pesan moralnya itu adalah orang kalau di musim penyembelihan begini itu, ya, orang yang selalu berhubungan dengan Allah itu ngambil pesan moralnya adalah sifat yang disembelih itu. Nanti itu yang disembelih itu apa? Hewan itu? Ada kambing, ada apa? Ada sapi. Nah, hewan itu punya sifat. Yang sifat itu seharusnya tidak dimiliki oleh orang. Apa sifat itu? 3. Yang pertama, sifat hewan itu adalah egois. Egois itu apa? Enake dhewe itu. Dipek enake dhewe. Mementingkan dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi orang menyembelih itu seharusnya tidak hanya sekedar menyembelih, tapi sifat yang dibawa hewan yang namanya apa? Egois itu juga harus disembelih. Caranya gimana? Dihilangkan dari kita. Ojo sampai kita itu punya sifat apa? Egois, mementingkan dirinya sendiri. Kalau masih ada itu berarti kita itu rotok gagal kurban kita itu. Hanya kambing yang digorok, hanya apa? Sapi yang disembelih, tapi belum mampu nilai ajaran yang substansi itu yang namanya nilai pesannya itu belum sampai masuk dalam hati kita. Apa? Menghilangkan sifat egois, mementingkan diri kita sendiri itu harus. Menurut gue masih banyak nggak di sekitar di Indonesia orang mementingkan dirinya sendiri. Nah, menurut gue berkorban nggak orangnya? Nah, kon melu menyaksikan pengorbanan kemudian diberi pengertian. Yang disembelih ini bukan hanya hewannya saja, tapi kalau bisa masuk pada sifatnya itu juga harus disembelih. Caranya menyembelih adalah disunyikan dari dirinya, dari pribadinya. Hilangkan sifat untuk mementingkan diri sendiri. Yang kedua, sifat hewan itu yang kedua serakah. Serakah itu apa Bapak? Koyok apa jenis? Dipek dewe itu. Orang lain tidak diberikan kesempatan. Pek dewe diroyok dewe, kalau bahasa Lamongan diroyok dewe. Kalau di sini apa? Sehingga apa? Ada satu orang sampai dalam jabatan itu sampai 24 jabatan. Mana tahu orang ini? Apa orang pinter sekaliannya dia? Satu orang kok sampai pejabat berapa? 23 jabatan. Apa tidak ada orang lain? Ada sebenarnya. Cuma apa? Dia ini tidak punya yang nama nilai apa? Nilai kurban. Bapak, kurban itu tidak sekedar apa? Menyembelih, tapi apa? Menghilangkan sifat serakah. Makanya seharusnya kita itu setelah hewan kurban kita sembelih itu hilangkan itu, karena apa? Itu sifatnya harus dihilangkan. Ojo sampai ada seorang beriman yang punya sifat serakah. Harus bersama-sama jamaah. Kemudian yang terakhir, Pak Ibu, apa itu yang terakhir? Sifat hewan itu tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya, sikat saja, mana yang halal, mana yang haram itu tidak tahu. Hewan itu kan begitu. Kalau lewat depan sawah kita, itu rumputnya, tanahnya siapa, yang penting ada di depan langsung dimakan. Tidak tanya dulu kepada tuannya, ini halal atau haram, kan nggak mungkin. Begitu lewat depan ada hijau-hijau ya dimakan. Artinya apa? Hewan itu tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram.
Nah orang itu begitu, ya toh. Seharusnya orang yang menyembelih hewan itu adalah jauh dari apa? Dari sifat yang tidak tahu antara halal dan haram. Oh ini halal boleh, oh ini haram tidak boleh. Seharusnya begitu. Kalau tidak tahu berarti podo kalau sindi sampai kau pinter. Karena yang disembelih itu adalah tidak bisa memilah dan memilih antara apa? Halal dan haram. Nah, menurut perlu diapa? Disembelih. Ya aja disembelih, kasihan. Akan diingatkan kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Baru bisa ditarik. Oh ternyata ajaran agama itu yang selalu menghubungkan kita dengan Allah itu tidak lepas dari substansi atau pesan moralnya ajaran agama itu. Hampir semua ajaran agama itu kita tidak bisa lepas dari ajaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pesan-pesan moralnya itu. Itu namanya apa? Selalu curhat kepada Al-Quran, itu artinya curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lepas dari Allah. Dari sini Bapak Ibu barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan tadi mengenai dampak haji, kemudian dampak sholat, dan lalu terakhir ini dampak dari kurban. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Yaitu mengenai umroh. Kalau sudah umroh, baru sekarang tahu artinya umroh yang harus bagaimana pengamalannya, dan artinya korban bagaimana pengamalannya. Baru tahu ini terus bagaimana Ustadz cara kita untuk memperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini namanya proses. Yang kemarin itu baru hasan, ya kan? Belum ikut pengajian, itu kan belum tahu, itu masih hasan. Setelah ikut pengajian, ini apa? Apa? Ihsan, lebih tahu. Kemarin cuma tahu, ya toh? Tapi sekarang lebih tahu. Nah, karena sekarang ini sudah lebih tahu, maka kedah antos-antos, hati-hati. Kepada siapa? Kepada orang yang sudah pernah umroh, kepada orang yang sudah pernah haji. Tidak sekedar berangkat umroh, tidak sekedar berangkat haji, tapi pesannya ketika orang itu umroh, bahwa ketika umroh tidak boleh lagi berkata jorok, tidak boleh berkata apa? Bohong, tidak boleh apa? Bertengkar. Nah itu kalau bisa pasca ketika sudah sampai di rumah itu juga itu ditahan, ojo sampai. Karena apa? Aku wis dipesan oleh Allah setelah umroh, setelah haji tidak boleh lagi jorok, tidak boleh lagi apa? Bohong, dan tidak boleh lagi bertengkar. Kalau masih hidup, kalau masih ada namanya bohong, kalau masih ada namanya jorok, apalagi kalau masih ada namanya senang bertengkar, itu berarti kok perlu dipertanyakan ibadahnya apa tadi? Umrohnya dipertanyakan, hajinya dipertanyakan. Apa yang dipertanyakan? Kemakbulannya itu. Kenapa? Oleh hasil ketokone itu orang digowo. Nah ini istilahnya. Cuma melaksanakan tapi orang gowo hasil. Makanya jenengan ini kita kandani ya, sampean ini. Teko omah tadi mandi kan? Wudhu kemudian berangkat ke masjid, ya kan? Tujuannya apa? Memperdalam ajaran agama lewat ilmu tak? Nah itu bagus. Sampai di masjid duduk,
terus melihat ustadznya kan, terus melihat yang disampaikan. Udah tahu itu kan? Kemudian jenengan mangkini wangsul ke dalam, masuk rumah, kaki kanan kita masukkan rumah itu, jenengan itu oleh Rasulullah SAW itu sama saja mendapat pahala koyok pahala wong haji. Tak akan dari sampai. Itu hadis Daruqutni. Man goda ilal masjid illa khairan falau ajrun taman. Uang kok teko omah berangkat di masjid ya ta'allamu au yu'allimu, ingin mendapatkan ilmu atau dia mengajari ilmu, sampai dia pulang sampai di rumah, ya kan? Dia mendapat pahala apa? Haji. Dengan catatan apa? Yang pertama diingat ustadznya. Sampai di rumah loh. Yang pertama diingat siapa? Ustadznya, karena ada yang mengajar. Kemudian ada yang diajarkan, mengingat materinya, ilmunya itu diingat. Jadi jenengan nanti sampai di rumah, pertama ingat ustadznya. Yang kedua ingat apanya? Pelajarannya. Kok begitu masih ingat jenengan sampai di rumah, jenengan itu dicatat oleh Allah koyok pahala wong haji sempurna. Ingat tadi? Iya ustadznya tadi pakai kacamata. Jenenge sapa? Itu perlu itu, akan dari sampean. Lah aku cuma menyampaikan kok. Jenengan kalau kepengen pahala haji, pertama ingat siapa yang menyampaikan. Namanya al-muta'allim, orang yang mengajar. Kemudian apa? Ya ta'allam, apa yang diajarkan. Yang pertama ustadznya, yang kedua yang disampaikan. Yang disampaikan tadi nilai-nilai korban, nilai-nilai haji itu kan, itu diingat di rumah. Sesuk lali ora apa-apa, sing penting sampai rumah itu ingat dulu. Ingat sapa? Ingat ustadznya, jenenge sapa? Nah, itu sudah beruntung. Yang kedua yang disampaikan. Ya. Itu kalau jenengan berarti apa? Sampai di rumah mendapat pahala haji. Tapi ono catatan kecil. Selama dia tidak ngerasani ustadznya. Gimana? Bukan. Ya. Kan biasanya kemudian sampai di rumah kemudian ngomongin ustadznya. Ya. Ngomongin tanda petik ya, artinya ngomongin kurang-kurang yang kurang baik. Kalau bisa ditahan, jangan. Begitu ngomongin yang kurang baik, siapa begitu? Itu berarti apa? Habitat a'maluhum, leburlah semua amalnya, nggak jadi haji, nggak jadi pahala haji. Karena apa? Gara-gara sing dirasani siapa? Makanya itu hati-hati sampai ya. Tenang. Biar dibingkem teman itu pembelajaran dibingkem. Kalau bisa dijunjung, ya tak? Dijunjung kemudian didukung apa yang disampaikan itu nanti tak sampaikan kepada orang lain. Bahwa itu pahalanya luar biasa. Makanya jenengan pinter-pinter roh niat dari rumah menuju masjid untuk belajar. Sampai di masjid nanti ada guru yang mengajari, diingat itu gurunya siapa. Kemudian apa yang diajarkan diingat itu, walaupun tidak semuanya, hanya ada petikan gitu. Kita petikan ayat atau petikan yang disampaikan itu sampai membekas sampai di rumah. Nah itu jadikan masuk rumah itu alhamdulillah saya dapat nilai pahala haji. Masya Allah. Rek wong ngerti iki mesti orang ikut pengajian itu merasa rugi. Karena apa? Wong arep ikut pengajian di masjid itu koyo pahala wong haji. Tapi aja ngene iki. Amit sama tanya deh, aku tak haji dulu. Haji ning ndi, Bu? Aku tak ning masjid. Masjid iki muhajirin. Mah haji kok ning masjid muhajirin. Orang ngono kuwe. Orang mau haji, mau pengajian. Nanti pulangnya dapat pahala haji. Syaratnya ingat sama ingat
materinya yang disampaikan. Kalau catatan kecil orang ngerasani, jangan disampaikan. Ngoten nggih Bu. Jadi jenengan beruntung kalau kemarin masih begitu-begitu karena belum tahu. Sekarang jangan begitu-begitu lagi karena sudah tahu. Berarti jenengan itu masuk wilayah hidup ihsan, bukan hasan lagi. Semakin lebih baik. Makanya doa jenengan apa? Semoga kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu ihsan itu. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, meninggal. Nah, husnul khotimah. Kalau semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, meninggal apa? Nah, sampai pilih sini. Nah, kalau melihat husnul khotimah itu berarti semakin baik, semakin baik. Tidak tahu, tahu. Tidak tahu, tahu. Nah, itu berarti menuju husnul khotimah. Jadi orang yang menuju husnul khotimah itu adalah orang yang selalu ingin tahu. Tahu. Ojo sampai lali kabeh. Nah, begitu Bu ya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur. Ya. Wonten malih monggo. Waduh, mau ikut senam apa tuh? Kalau udah ada, sudah sampai sini ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada doa doa. Ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Jamaah kita barangkali ada yang belum bisa ikut, sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putri kita, cucu-cucu kita semoga menjadi putra putri, cucu yang soleh dan solehah. Dan pada akhirnya kalau memang Allah tidak sudah lagi memberi batasan umur kita, ajal kita, mudah-mudahan di akhir hayat kita tetap pada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min ilmi la yanfa wa min nasbi la tasdaq wa min du'ai la yusma. Allahumma ja'al auladana auladan shalihin, auladan shalihat, auladan najihin, auladan najihat, auladan nafi'in, auladan nafi'at fid dunya wal akhirah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup ada pengumuman untuk infak pada Ahad yang lalu tanggal 11 Juni 2023 terkumpulkan dana sejumlah Rp450.000. Alhamdulillah. Mungkin dari takmir ada pengumuman. Cukup dari pengajian. Terima kasih pada Pak Ustadz. Semoga apa yang Pak Ustadz berikan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masak-masak nuwun. Allah. Sehat, Pak. Saya kemarin maaf ya, nggak bisa. Saya itu mana tadi ya? Asal ada kabar, Kabar nggak bisa ya. Alhamdulillah ada bandarnya toh Pak? Ada Pak. Cacat ya Pak. Mas Kamim itu masih di situ nggak Pak? Mas Kamim, Jarkasi. Ya. Kayaknya ada sedang sibuk, namanya. Ada namanya, cuma di